Ibu dosen dan teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan, saat ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Erika Tene. NPM saya 12114201210054. Saya dari kelas keperawatan A. Mata kuliah dari tugas yang saya buat adalah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP. Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem perkemihan. Ya, kemudian kita lanjut. Pengertian dan fisiologi dari sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau bisa disebut sistem urinari adalah sistem yang berhubungan dengan organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Urin adalah zat cair buangan atau zat sisa-sisa metabolisme yang terhimpun di dalam kandung kemih. Sistem ini meliputi organ ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Kemudian, fisiologi dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan manusia meliputi penyaringan plasma dan memindahkan zat filtrat dengan kecepatan yang bervariasi tergantung dari kebutuhan. Kelebihan jumlah air dalam tubuh akan dieskresikan ginjal menjadi urin kemih dalam jumlah tertentu. Selanjutnya adalah organ-organ dari sistem perkemihan. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang bentuknya seperti kacang yang masing-masing terletak pada kedua sisi kolumna vertebra dalam rongga abdomen posterior atas, serta dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Ginjal berfungsi mempertahankan homeostatis cairan tubuh supaya berfungsi dengan baik, dan ginjal juga berfungsi mengatur volume cairan serta menyeimbangkan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, dan sistem pengaturan hormonal. Ginjal kiri lebih panjang dari ginjal kanan. Berat ginjal pada laki-laki dewasa sekitar 150-170 gram. Pada wanita dewasa 115-155 gram. Ginjal terdiri dari 1 juta unit penyaringan yang disebut nefron. Jumlah nefron dalam ginjal lebih dari 1,3 juta yang mampu menyaring 170 liter darah dari arteri renalis selama 24 jam. Secara umum, ginjal terdiri dari 1. Medula atau bagian dalam. Substansi medularis terdiri dari piramid renalis yang berjumlah antara 8-16 buah dengan basis sepanjang ginjal. Kemudian bagian luar atau korteks. Substansia korteks berwarna merah, konsistensi lunak, dan memiliki granula. Korteks berada tepat di bawah tunika fibrosa dan melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis, dan bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Kemudian kita berpindah pada struktur mikroskopis ginjal, yaitu 1. Pertama adalah glomerulus. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak dalam kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi menerima darah dari arteriola eferen dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola eferen. Yang kedua, tubulus proximal convoluta. Tubulus proximal convoluta adalah tubulus ginjal yang berhubungan langsung dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 15 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Yang kemudian ketiga, ansa Henle. Ansa Henle berbentuk lurus dan tebal yang diteruskan ke segmen tipis lalu ke segmen tebal dengan panjang 12 mm dari total panjang ansa Henle 2-14 mm. Yang keempat, tubulus distal convoluta. Tubulus distal convoluta merupakan bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan terletak jauh dari kapsula Bowman
dengan panjang 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus colligens yang panjangnya 20 mm. Ductus colligen medula. Ductus colligen medula tidak termasuk saluran metabolik pasif, karena dalam ductus colligen medula terjadi pengaturan sekresi natrium urin secara halus dengan aldosteron yang berperan dalam reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan menyekresi kalium. Kemudian organ selanjutnya adalah ureter. Ureter merupakan saluran dengan panjang sekitar 25-30 cm dengan garis tengah 3 mm yang berfungsi mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter terletak di posterior dinding abdomen di luar rongga peritoneum yang memasuki kandung kemih dalam sudut miring, masing-masing di sisi dasar area berotot yang disebut trigon, yang bagian apesnya adalah lubang uretra. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa atau dinding luar jaringan, otot polos atau lapisan tengah, dan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristatik setiap 5 menit sekali untuk mendorong air kemih masuk ke dalam vesika urinari atau kandung kemih. Pelvis ureter bagian ujung atas berbentuk melebar, membentuk corong, terletak di dalam hilus ginjal, dan menerima kalik mayor. Ureter keluar dari hilus ginjal, berjalan vertikal ke bawah di belakang peritoneum arterial, dan melekat pada musculus psoas yang memisahkan dengan proceus transversus vertebrae lumbalis. Selanjutnya kita berpindah pada organ vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat penyimpanan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga serta merupakan muara ureter dan sudut inferior yang berbentuk segitiga. Dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum atau lapisan sebelah luar, tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Lapisan otot kandung kemih terdiri atas otot polos yang disebut musculus detrusor vesicae. Kandung kemih memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan urin yang siap dikeluarkan. Selanjutnya kita berpindah pada organ uretra. Uretra merupakan saluran akhir atau saluran pembuangan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Uretra pada wanita dengan pria memiliki ukuran yang berbeda. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek ukurannya, hanya 4 cm panjangnya dibandingkan dengan pria yang panjangnya sekitar 20 cm. Perbedaan anatomis ini menyebabkan insiden infeksi saluran kemih ascendens lebih tinggi pada wanita. Uretra pria. Uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa dan menembus tulang pubis ke bagian penis. Urutan uretra pria terdiri dari 1. Uretra prostatica, 2. Uretra pars membranacea, 3. Uretra pars cavernosus, yang keempat, orificium uretra external. Uretra pria memiliki fungsi ganda sebagai saluran untuk urin dan spermatozoa melalui koitus. Kemudian, uretra wanita. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, sedikit berjalan miring ke arah atas, dan berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Lapisan uretra wanita terdiri dari 1. Tunica muscularis, 2. Lapisan spongeosa, 3. Lapisan mukosa sebelah dalam. Ya, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas anatomi fisiologi sistem perkemihan. Ya, Bu dosen dan teman-teman, sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam pengucapan. Dan
Semoga presentasi yang saya bawakan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pelajar maupun pengajar. Sekian dan terima kasih.